Halo teman-teman, masih bersama saya Saiful Anam, Tuban Ronggalawe, salam PES Mobile. Zombie Apocalypse. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan berbagi susunan pemain, formasi, starting line up yang saya gunakan ya, dimana formasi ini saya gunakan di setiap turnamen saya, di turnamen besar, turnamen resmi maupun turnamen kecil ya teman-teman, karena ini adalah formasi andalan saya. Karena saya tuh kalau sudah formasi sekuat, kalau cocok sama itu ya itu teman-teman, saya nggak pernah ganti-ganti formasi, karena itu menurut saya malah bikin gameplay kita jadi rusak. Nah, ini adalah formasi susunan starting line up saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan formasi Zettler dengan formasi 4-3-1-2 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemain-pemain yang saya gunakan ya teman-teman untuk mengisi posisi masing-masing. Di ini formasi Zettler ini sangat enak ya teman-teman, karena sangat cocok dengan saya karena dia counter attack. Saya juga suka dengan formasi counter attack karena menurut saya counter attack ini mengandalkan serangan balik dan sangat enak lah teman-teman. Saya sangat cocok dengan formasi counter attack ini ya teman-teman. Zettler yang baru ini ya, karena yang lama dia menggunakan 1 SS 4-2-2 mungkin ya teman-teman. Ya, di ini kiper saya menggunakan Neuer ya teman-teman, karena menurut saya Neuer ini adalah kiper yang sangat agresif ya. Neuer ini adalah kiper yang sangat agresif dan dia memiliki ability yang sangat bagus ya teman-teman. Dengan ability yang seperti ini, nah teman-teman bisa lihat ability yang sangat bagus dan juga dia kipernya gaya bermainnya agresif. Jadi Neuer ini bisa maju ketika memang situasinya memungkinkan. Dia bisa merebut bola itu dan mengantisipasi long ball dari lawan kita ya teman-teman. Karena Neuer menggunakan agresif dia. Dan di center back saya menggunakan Van Dijk, karena Van Dijk ini menurut saya sangat enak ya teman-teman, dengan gaya bermain dia build up, pembangun serangan. Karena salah satu gaya bermain saya adalah long ball, umpan dia yang sangat bagus, terus body dia yang sangat bagus, itu menurut saya sebuah nilai plus, sehingga saya sangat senang menggunakan Van Dijk ya teman-teman. Tinggi dan juga badannya gede ya kan teman-teman, itu bisa mengantisipasi striker kayak Rashford yang larinya kenceng, terus kayak Rooney lebih gampang lah karena bodinya dia gede, agresi juga bagus, dan perebutan bola dia juga bagus ya teman-teman. Makanya saya menggunakan Van Dijk. Dan satunya saya menggunakan Nesta ya teman-teman, karena menurut saya Nesta ini adalah perusak ya, tipikalnya dia perusak. Jadi enak aja teman-teman, lebih padu, lebih cocok, pertahanan kita lebih rapi, lebih solid karena menggunakan dua tipikal yang berbeda ya. Soalnya kalau saya menggunakan dua tipikal yang sama itu belum pernah ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa atau lebih cocok, monggo digunakan, nggak masalah. Tidak perlu meniru saya, karena
kita ini beda gameplay, beda cara, dan beda tatanan atau racikan ya teman-teman. Jadi nggak harus sama, itu tergantung teman-teman. Ini karena memang cocoknya saya di sini pakai ini gitu teman-teman. Dan di posisi LB saya menggunakan Davies ya teman-teman, iconic moment dari Munchen. Karena Davies ini menurut saya memiliki kecepatan yang bagus, memiliki penguasaan bola yang bagus, dan yang sangat penting itu dia membantu menyerang itu bagus banget ya teman-teman, baik sekali ya. Makanya saya menggunakan Davies karena untuk umpan, crossing gitu teman. Nah di RB saya menggunakan Maldini ya teman-teman, karena Maldini ini dia mempunyai dua sisi yang berbeda, nilai plus lah intinya. Maldini bisa maju, dia juga bisa bertahan. Ketika kita lagi maju, dia bisa membantu maju. Ketika kita lagi bertahan, dia bisa membantu kita bertahan ya teman-teman. Karena Maldini ini kan memang posisi aslinya kan bukan RB ya, atau back sayap. Makanya saya gunakan itu ya karena dia memiliki dua keahlian yang menurut saya ini bagus, menyerang dan bertahan ya teman-teman. Nah di seperti ini dia adalah ability-nya. Nah di gelandang bertahan jangkar saya menggunakan Vieira teman-teman. Vieira ini adalah mau ikonik mau enggak, itu adalah pemain yang wajib lah di squad saya, di starting line up saya, karena saya sangat menyukai tipikal pemain seperti Vieira ini teman-teman ya. Dia bisa maju, bisa mundur, dan dia sangat kuat sekali di lini tengah ya teman-teman, terutama ketika memotong bola. Nah di lini tengah lainnya di CMF saya menggunakan David Beckham ya teman-teman. Mau entah itu ikonik Madrid, MU, legend, bebas teman-teman. Karena Beckham ini memiliki umpan yang sangat bagus, akurat ya kan. Dia memiliki speed yang lumayan bagus, cuma minusnya di stamina. Jadi harus membawa pengganti CMF ya teman-teman, karena staminanya itu kalau dibuat main full time 8 menit dia nggak sanggup kayaknya teman-teman. Dan dia memiliki placing yang sangat bagus sih menurut saya, David Beckham ini. Makanya saya menggunakan Beckham ya, salah satu gaya bermain saya adalah placing itu teman-teman ya. Untuk sepak pojok juga bisa ya kan. Sebenarnya banyak sih kalian Beckham, kayak free kick bisa. Nah asiknya atau uniknya saya di sini adalah saya membawa Rizkat ya teman-teman, dan saya jadikan gelandang bertahan juga. Karena menurut saya kalau kita sering turnamen kita menggunakan satu DMF itu kurang ya teman-teman. Nah makanya saya menggunakan Rizkat dengan gaya bermain orkestrator, agar dimana nanti lini tengah saya ini lebih hidup, lebih berkembang, dan lebih bisa menutup ruang agar permainan lawan itu bisa terhenti di lini tengah ya teman-teman. Karena dengan adanya Rizkat dan Vieira sama-sama gede, sama-sama penguasaan bola bagus ya kan, perebutan bola bagus. Nah di attacking midfielder di IMF saya menggunakan Gullit ya teman-teman. Karena menurut saya Gullit itu dia bisa mencari ruang dengan bagus, dan paling enggak dia bisa mengecoh lini pertahanan lawan ya, sehingga bisa mempermudah dua striker saya ini mencari ruang yang dimana ruang itu kosong ya teman-teman. Itulah kelebihan dari Gullit menurut saya teman-teman, makanya saya pakai Gullit. Nah di striker saya menggunakan striker ya bisa dikatakan idaman atau striker idola lah, striker wajib bagi seluruh PES Mobile ya. Nah Rashford Rooney ini dua orang ini udah nggak asing lagi, apalagi teman-teman bisa atau sering ikut turnamen ya pasti menggunakan duet Rashford Rooney ini kalau striker 2 ya teman-teman. Karena dua orang ini memang layak banget diduetin dengan ability yang sangat bagus ini ya kan.
speed yang sangat bagus, kesadaran benar yang sangat bagus, terus finishing yang sangat bagus. Nah, makanya cocok sekali dua pemain ini diduetin ya teman-teman. Itu sih menurut saya. Kalau Rumi Rashford diduetin malah itu bisa menjadi bencana teman-teman buat pertahanan lawan lah. Saya jamin itu. Nah, di pengganti saya membawa Nedved, Forlan, terus Campbell, terus Torres, ya, terus Ronaldo, De Gea, dan juga Inzaghi ya teman-teman. Itu untuk menggantikan pemain-pemain yang misalkan nanti di babak kedua lebih menit 60 atau 70 stamina habis saya ganti. Nah, untuk Forlan sendiri saya membawa karena untuk menggantikan Rumi ya teman-teman. Rumi terus Torres sama Inzaghi saya untuk mempergunakan untuk menggantikan Rashford, dan juga Ronaldo untuk menggantikan ini ya Gullit ya teman-teman. Saya pakai CB1 karena memang saya jarang ketika bermain turnamen mengganti CB itu jarang banget ya teman-teman. Makanya saya cuma membawa CB1 ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dan trik dari saya, dan saya mengharapkan untuk teman-teman mengambil sisi baiknya saja ya, karena tidak semua player tuh gaya bermainnya sama. Nah, oleh karena itu jadi tidak seharusnya atau tidak sepatutnya kita contoh sepenuhnya player itu. Jangan, kita ambil aja, oh player ini kok pakai ini enak, coba kita pakai, kalau enak kita pakai, kalau enggak kita enggak. Jangan seakan-akan kita kita harus seperti ini, jangan teman-teman. Kita nggak boleh seperti itu karena gaya bermain kita sudah berbeda ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Oke, terakhir dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuban Ronggolawe Saiful Anam. Zombie Apocalypse.